Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, dan sore yang nonton ini pun. Selamat datang di Bromong. Kenapa harus Bromong? Karena semuanya harus diomongkan. Betul. Nanti salah paham kalau tidak Bromong. Betul. Oke, pada kesempatan ini kita di konten yang pertama ini, di video pertama ini, kita kedatangan Saril Siapa Novian tuh? pertama, Bang Saril. Halo. Apa kabar Saril? Alhamdulillah baik-baik saja. Walaupun hati kurang baik, tapi kita harus oke. Wow. Aduh, kabar sekarang sehat lah ya. Alhamdulillah. Ente gimana ente? Sehat? Kalau saya tidak sehat, tidak mungkin saya di sini. Iya tak? Betul kan? Pakai masker saya. Iya tak? Tapi kali ini alhamdulillah saya pun sehat. Betul. Bincang-bincang tentang Saril ini kita tak lepas dalam arti itu baru-baru itu saya ada mendengar Saril itu baru terpilih jadi Presma. Alhamdulillah. Presiden bos. Presiden mahasiswa. Tapi tak tahu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi siapa tahu jadi presiden Indonesia. Amin. Amin. Bisa dikasih tahu dah apa sebenarnya Presma itu, Pak? Oke. Sebelum kenalan dulu lah ya, mungkin Iya, tadi iya. kan udah dikasih tahu oleh di opening. Nama saya Saril Novian Pratama. Ya, kelahiran Kendawangan, asli orang Kendawangan, orang pulau. Pulau. Orang pulau awal. Pulau. Apa ya? Sekarang mahasiswa ilmu pemerintahan Ya. di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Iya. Ya, alhamdulillah kemarin dipilih secara demokrasi sebagai presiden mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Panjang. Sebenarnya Udah apa ya? jadi, no. Nggak nyangka sih sebenarnya. Nggak nyangka? Iyalah. Bisa ya sampai ke titik ini tuh nggak nyangka. Sama saya pun tak nyangka. Jadi apa Bas nanya? Kita bahas sedikit tentang Presma nih. Oke. Apa itu Presma tuh? Oke, jadi sebelumnya Presma itu sebenarnya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa di Sama. Jadi di dalam masing-masing fakultas itu memiliki BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa itu tetap ada masing-masing dari masing-masing fakultas. Iya. Nah, setiap fakultas biasanya penyebutannya beda-beda. Nah, untuk di FISIP itu sendiri, kami penyebutannya ya menggunakan presiden mahasiswa yang dipilih secara langsung, secara demokrasi pada 1 tahun, masanya itu 1 tahun periode. 1 tahun Satu periode. tahun periode. Bukan 4 tahun, 5 tahun periode. Nah, bukan. Nggak bertambah kan? Nggak. Anda janganlah Ya, Jangan, stop ya lah. Jangan. Soalnya saya tahu pun Saril ini kan udah semester akhir lah ya. Ya, semester 8 sekarang. Rencana dulu semester 9 lah. Oh. Bismillah. udah mau belas-belasan gitu. Nggak, Jangan. Karena udah ada plan untuk ke depan. Apa nih, nikah kan apa gimana? Ya, bisa jadi nikah, bisa jadi apapun itu kan. Waduh, calon berarti udah ada. Udah ada. Jadi Presma tuh berarti tentang kampus lah ya. Iya, kampus. Berarti hebat. Salah satu orang pertama di Kendawangan ya. Mungkin ya kali ya. Jadi Cuman Presma. oleh karena saya tidak tahu yang lain, mohon maaf kalau misalkan ada sempat menjabat atau pejabat kampus. Nah. Cuman sebelumnya yang saya tahu itu wakil gubernur. Oh, wakil gubernur. Wakil gubernur mahasiswa atau Wagubma itu di Fakultas Ekonomi Iya. Untan. Iya. Itu salah satunya ada juga dari orang Kendawangan. Itu Oh. Kak Dinda. Oh, Kak Dinda. Kak Dinda itu pernah menjabat sebagai Wagubma FEB tahun 2000 berapa itu? 2018 kalau saya tidak salah. Berarti salut lah sama orang Kendawangan ya. Ya, orang Kendawangan itu sebenarnya Iya. berpotensi. Iya, apalagi salah satu orang ini Nggak. tuh Island people. Orang pulau kan? Island people. Island people. sambil minum. Siap. Sambil minum. Oh iya, kita di support kan nih? Di support nih, di support tempat dan support minum nih. Dari Melvin Cafe. Aku coba. Berbincang dengan Presma dan organisasi itu pasti lekat, tidak bisa dipisahkan. Iya. Gimana sih untuk menjadi Presma itu? Mungkin sedikit ya. Jadi Presma itu gimana caranya
Dan apa tugasnya, Bang? Oh, oke. Nah, sebenarnya gimana cara kita bisa menduduki atau mendapatkan posisi sebagai presma? Ya. Sama sebenarnya kayak kita pemilihan presiden pada umumnya. Iya. Cuman yang dibedakan itu waktu, karena kan presiden secara kenegaraan itu 5 tahun ya, satu periode ya. Iya. Untuk ini ya hanya 1 tahun. Ya sama juga pemirama itu atau pemilihan raya mahasiswa itu sama lebihnya kurang lebih kayak pemilu pada umumnya. Oh. Ada masa kampanye, ada masa debat kandidat, kemudian ada masa tenang, kemudian baru ada masa pemilihan. Nah, kalau kita bicara masalah siapa yang mau dicalonkan, itu juga ada partai kampus namanya. Partai kampus lah yang akan mengusung orang-orang atau figur yang mau dinaikkan sebagai cawapresma atau capresnya. Iya. Jadi partai kampus lah yang akan mengusung. Iya. Nah, jadi kemarin cerita sedikit bahwa sebelum diadakan ini ya kita adakan komunikasi internal sama pihak partai kampus, kemudian siap-siap yang mau diusung ya muncullah di partai PCPM, itu partai yang mengusung aku kemarin. Iya. Itu mengusung aku dan cawapresku dari mahasiswa ilmu administrasi 2018 juga, cewek. Itu kawan aku yang kemarin. Cewek ke? Cewek. Boleh kenal ke saya? Boleh, nanti kenalkan. Aduh. Nah, Besok Ponti. Nah, besok kita ke Ponti, nanti aku kasih tahu. Iya. Nah, sebenarnya tugas dan fungsi BEM itu seperti apa? Iya. Ya, untuk mewadahi lah, kurang lebih untuk mewadahi atau memberikan tempat untuk mahasiswa itu bisa berkembang, bisa melakukan kreativitasnya, kemudian bisa juga menyampaikan aspirasi. Kita bekerja sama DPM. Iya. Dan di sini DPM-nya ada juga, atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, itu untuk menampung segala bentuk macam aspirasi dari mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sama enggak kayak DPR gitu? Sama sih. Oh, sama. Sama, cuman kan ya lingkupnya lingkup kampus aja. Jadi hanya untuk apa ya? Kayak mengawasi kinerja BEM juga, kemudian menampung aspirasi dari masing-masing mahasiswa. Matikan mic. Matikan mic enggak ada. Oh, enggak ada. Semoga jangan. Semoga jangan. Semoga jangan. Ya, Iya, jangan. Jangan sampai kayak mana itu. Kayak gitulah. Jadi asik lah ya sebenarnya. Sebenarnya apa ya, kita ikut organisasi kan tetap ada plus minus lah ya. Iya. Saya rasa kalau dari segi plusnya, kita bisa membangun relasi kita makin banyak, kemudian kita bisa mengontrol waktu, karena kan di dalam organisasi kan kita kan dituntut harus bisa mengelola manajemen waktu. Iya, tetap. Dan mungkin dari segi minusnya, kita ya mungkin lulus agak sedikit terlambat. Atau sebenarnya kalau kita bicara masalah lulusnya terlambat, tidak terlambat sih sebenarnya. Tidak. Tapi lulus itu tepat waktu, bukan pada waktunya. Iya. Kayak gitu kan. Jadi kan ada orang tuh yang memang kalau dalam tanda kutip mahasiswa yang benar-benar ambis, dalam artian tidak masalah sih sebenarnya kan, itu kan hak dia untuk memprioritaskan akademiknya mungkin. Jadi saya rasa manfaatkan waktu mahasiswa itu untuk ya masing-masing lah kita membangun relasi, kemudian berorganisasi yang baik dan benar itu seperti apa. Kita bisa kenal orang lama, kita bisa kenal orang-orang yang memiliki power lah istilahnya, tidak baik itu di politik atau pemerintahan atau LSM. Nah, kemarin kami pernah pada saat aku masih menjabat sebagai ketua umum kemarin, ketua umum Himapom atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Oh, udah jadi ketua tahun yang sebelumnya. Sebelumnya tuh alhamdulillah terpilih menjadi ketua umum Himapom atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Iya. Nah, sebenarnya untuk mencapai ke langkah selanjutnya itu ndak ada kepikiran sebenarnya. Ndak ada mau untuk jadi BEM tuh ndak ada sebenarnya. Cuman oleh karena ya mungkin kawan-kawan udah bisa support dan kawan-kawan pun percaya kepada aku, ya mau nak mau lah kita cobalah membangun sama-sama, asalkan semua itu bisa backup. Karena kan di sini kan ya mungkin hanya sosok seorang presma atau presiden mahasiswa tuh hanya figur kan sebenarnya, tapi tanpa itu, tanpa dukungan dari kawan-kawan atau dukungan dari koalisi, itu juga ndak ada daya upayanya sebenarnya presmanya itu. Intinya harus bisa saling bahu-membahu lah. Nah, kemarin kalau kita bicara masalah menambah relasi, di ketua umum sebelumnya itu pernah berkolaborasi dengan DPRD provinsi, kemudian Bapeda Provinsi Kalimantan Barat,
PMI Kota Pontianak, Wih. kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan sebagainya. Sama yang ini ada tak? Yang mana tuh? Yang loreng-loreng. Hah? Oh itu tidak ada. Oh, tak ada. Itu tidak ada. Tak ada. Cuman kemarin kan ada mau pendaftaran tuh. Pernah ditawarkan sebenarnya. Siapa tuh? Itu. Cuma kita tidak. Mungkin Ega mau masuk biar ada pemuda membangun negeri kan. Aduh. Baik sih sebenarnya Iya. semua organisasi atau OKP kita bicara OKP lah ya, organisasi kepemudaan. Saya rasa semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Asalkan ya tergantung kita nyagi lah sebenarnya. Ya. Tergantung kita nyagi bagaimana menyikapi setiap organisasi kan pasti ada value itu tetap ada. Output itu pasti baik lah. Iya. Tapi keren lah. Keren. Enggak sih, enggak keren. Nah, keren. keren. Bisa dipilih tuh, dan satu lagi bisa ada ya orang Kedawan tuh taunya menjadi orang tinggi di salah satu kampus. Karena kampus Untan itu termasuk kampus yang hebat lah menurut saya di Kalimantan Barat. Mungkin Kalimantan ya. Iya. Kalimantan. Ya tingkat Kalimantan pun Untan juga diperhitungkan. Iya, sebenarnya jadi tapi role tahunya model. saya tidak diterima di Untan. Malah saya sekolahnya di sana tidak diterima di Untan. Saya tidak diterima di Untan, yain aja. no comment. No comment. Jadi berbincang sama Sarah itu pasti dalam artian kita tuh mungkin yang sering follow IG Saril itu mungkin sudah sering melihat sudah sering melihat maksudnya tentang Saril itu sering membahas tentang Cinta. satu cinta. Pasti satu cinta, dan dulu pun Saril itu juga punya podcast ya. Juga punya podcast. Sekarang masih vakum lah. Masih vakum. Karena ya temen podcastku tuh bergerak di bidang ya lebih ke sastra, Oh. lebih ke puitis, kemudian lebih ke puisi, menampung keluh kesah cerita kawan-kawan. Sangat ada kawan yang mau cerita nih, cuman nggak ditampilkan bahwa siapa sih yang ceritanya, kita anonimkan lah. Oh, ada di mana itu? Ada di channel aku. Channel- Saril Nopian Pratama ada. Di Di platformnya? YouTube, kemudian kalau di Instagram kata sah, Kata sah? kemudian di Spotify Saril Pratama Iya. atau Aksara Pujangga. Ya, kalau yang punya YouTube pasti punya. Buka, maksudnya kita dengar podcastnya Sarel. Kalau yang ada Spotify, bayar dulu. Harus kan? Harus dong. Harus bayar. Jangan beli abal-abalan lah ya. Iya, jangan tolong. Itu tak bagus lah. Nggak boleh. Jadi mungkin yang sering follow Saril yang tentang puisi-puisi sering bikin tuh kan ya. Saril itu kan sering bikin puisi. Dan sering bikin, maksudnya membikin dalam artian tuh snap tentang kedaerahan. Maksudnya masalah-masalah yang ada di daerah. Masalah daerah ini maksudnya bukan dalam artian tuh bukan masalah yang masalah berat, tapi masalah itu masalah yang kita lihat. Yang kita lihat, sering kita lihat, sering kita rasakan. Wah, lihat hasil ujung-ujung jadi Cinta. wow. Tapi enggak. Tapi Jangan baper loh lah ya. Oh iya, di malam ini jangan baper lah dulu ya. Di hari ini kita stop baper. Tapi sering membahas itu tentang kedaerahan. Dan saya ada melihat topik tuh Sarel tuh membicarakan, menurut saya itu kemarin lagi hangat dan menurut saya menarik. Yang mana tuh? Menurut saya menarik, saya selaku orang Kendawangan bahkan sampai ke Ketapang. Apa itu kabar itu? Wah, kira kita Bang Membara. Wow. Oh bukan. Jangan. Ini tentang dalam artian tuh ada salah satu di Instagram itu foto, saya melihat tuh foto salah satu perusahaan yang ada di daerah kita itu tuh memberikan dana CSR. Saya nggak tahu lah dana CSR atau dana apa, dana bantuan apapun, saya nggak tahu. Dana CSR itu untuk menanggulangi itu tuh ada di Sungai Tengah ya. Di Sungai Tengah tuh ada iklan. Oh. Jadi ada apa pantai itu kalau abrasi ya? Abrasi. Abrasi pantai itu
dia tuh ada menanggulangi itu ada itulah dengan cara Memberikan itu ya. iya, cuman ada banyak orang-orang yang tidak puas. Nah, salah satu pun Sarel tuh ada tweet juga nih, mencuit juga tentang hal itu. Nah, gimana sih biar supaya Sarel itu bisa menceritakan secara detail, jadi setidaknya orang enggak salah kaprah. Iya. Iya. Jadi gini, kalau dibilang peduli dengan lingkungan sekitar atau dengan daerahnya, ya kita memang harus berani speak up karena kan kalau bukan kita pemuda-pemuda siapa lagi kan? Karena kadang tuh orang-orang yang mudah terpancing dengan hoax itu kadang korban paling besar tuh dalam tanda kutip mak-mak. Karena berbagai macam media kemudian dipotong, diunggah ke media sosial terutama Facebook. Iya. Nah, itu Facebook. ditelan mentah-mentah kan, kemudian diteruskan ke grup keluarga, itu menjadi konsumsi publik lah, kemudian konsumsi orang-orang sekitar. Nah, di sini saya mau menekankan bahwa ini adalah pendapat aku. Kawan-kawan kalau punya pendapat lain ya sok monggo silahkan karena kan kita bebas kan dalam artian kita berpendapat di negara freedom of speech. Nah, di sini ya memang kemarin kalau tidak salah di pertengahan bulan 2 lah ya. Iya. Di pertengahan di bulan 2 itu ada media lokal kita melalui platform Instagram kemarin mengunggah bahwa bantuan program CSR yang diperuntukkan daerah abrasi tersebut dari perusahaan WHW itu hanya sebatas tumpukan mungkin pasir atau tumpukan karung yang berisi pasir lah, kalau tidak salah pasir lah. Saya pernah lihat pasir. Nah, itu ada beberapa tumpukan kalau tidak salah mungkin tidak sampai lah 50 tuh kayaknya sampai lah ya. Iya, karena tidak tinggi juga. Nah, itu tapi menariknya yang mengapa saya agak sedikit jengkel bahwa sekelas yang mana katanya perusahaan terbesar se-Asia Tenggara, perusahaan tambang lagi kan, tapi hanya memberikan bantuan seperti itu. Nah, cuman ya kita nggak tahu lah ya, mungkin program CSR ini kan kita harus tahu juga bahwa tujuan dari CSR itu apa? Salah satu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, di mana suatu perusahaan itu berniaga atau bertempat tinggal. Nah, dalam hal ini ya mungkin daerah-daerah yang ada di Desa Mekar Utama, khususnya di mana? Sungai Tenggar ya. Sungai Tenggar kan? Kalau saya itu udah lepas kalau nggak salah. Udah masuk, udah lepas. Berarti pertengahan lah ya antara Sungai Tenggar dengan Pagar Timun. Iya. Nah, sebenarnya program CSR ini kita harus tahu juga bahwa salah satunya untuk lingkungan sosial masyarakat, kemudian pendidikan, kesehatan. Nah, mungkin ngapa mereka hanya memberikan seperti itu? Alokasi dana CSR-nya mungkin hanya diperuntukkan untuk COVID, bantuan COVID dan sebagainya. Karena kemarin juga pernah naik isu bahwa mereka membantu COVID untuk Kalimantan Barat. Itu vitamin dan obat, kemudian masker. Itu ada beritanya di situsnya ada, mungkin bisa dicek. Nah, cuman saya yang lebih krusial itu di masalah pendidikan. Masalah pendidikan kalau pendidikan. Nah, kalau saya itu mungkin lebih asik itu, lebih sukanya itu atau lebih tertarik itu di isu pendidikan karena apa? Karena kami merasakan khususnya mahasiswa lah ya. Harusnya itu adalah beasiswa 1 2 3 orang yang mana mahasiswa berprestasi yang dari asalnya itu ya bisa lah disekolahkan minimal bisa sampai lulus lah. Oke, kita tidak usah kesimpangan dulu lah mahasiswa. Sekarang pelajar adalah dulu. Nah, coba kita lihat potret pendidikan yang ada di Kendawang ini seperti apa. Saya rasa jauh sekali kayak gitu, Bang. Iya. Cuman di sini kita tidak bisa salahkan tok kita menyalahkan perusahaan, tidak bisa karena apa ya? Semua stakeholder baik itu LSM, kemudian OKP, kemudian pemerintah setempat, ya itu harus bisa kerjasama. Iya, dan masyarakat pun bisa juga bahu-membahu lah, karena kalau misalkan misalkan masyarakat nih ndak ada keluhan, kemudian dia hanya mengeluhkan tuh hanya sebatas di belakang, ndak berani speak up misalnya kan? Iya. Karena mungkin ngapa mereka ndak berani speak up karena mereka merasa ndak ada yang menyampaikan, sedangkan pemerintah setempat khususnya mungkin kita dari hal yang kecil, misalkan ada kepala desa kan? Iya. Kemudian ada camat, ada bupati dan sebagainya, ada DPR dan sebagainya. Nah, sebenarnya orang-orang pemerintah itu adalah aktor intermediary atau penghubung antara masyarakat dan negara. Iya. Nah, di situ sebenarnya harus bisa menampung keluhan masyarakat. Nah, cuman kita sampingkan dulu
pada saat ini realitanya masyarakat itu mau nggak berkeluh kepada mereka. Saya rasa agak sedikit kurang kan. Kalau apa berkeluh itu pasti berkeluh. Mungkin berkeluh, cuman Menyampaikannya Nah. mungkin tidak mungkin tidak tepat Tepat sasaran, sasaran. atau Iya. ya hanya sebatas keluar-keluar di media sosial dan tanpa menyampaikan secara langsung kepada orang yang terkait. misalnya. Iya. Nah di sini sebenarnya peran dan fungsi kita lah sebagai pemuda khususnya mahasiswa Kendawangan atau Himaken itu sebenarnya harus bisa ya minimal ada langkah lah, ada langkah untuk minimal peka terhadap isu-isu daerahnya masing-masing. Iya. Khususnya di Kecamatan Kendawangan. Nah bicara masalah CS tersebut sangat disayang aja sebenarnya. Mungkin hanya untuk sementara kita nggak tahu lah ya. Iya, Karena tapi gini Rel, saya potong kan. Untuk saat ini pun dengan apa kita membuat video ini, maksudnya video ini pun dibuat ataupun nanti nggak tahu, tapi sampai sekarang belum ada maksudnya dari klarifikasi pun dari pihak tersebut. Iya. Terkait apa hal yang abrasi ini, bantuan dari mereka, apakah mereka tuh sudah memberitahu itu habis sudah mereka udah nggak lepas apa tuh nanti tuh mereka apa kasih klarifikasi, karena kemarin tuh termasuk happening juga tuh masalahnya. Iya, masuk AG itu kan. Iya. Nah, sebenarnya aku ada ide-ide sih sedikit. Iya. Semoga ya kawan-kawan atau manajer atau ya orang-orang Pihak terkait lah ya, Iya. bisa mendengarkan saran lah. Karena kan terkadang tuh ada orang yang bisa memberikan kritik tapi tidak bisa memberikan sarannya kan. Iya. Nah, itu yang harus dihindarkan. Nah, aku memberikan Banyak kali itu. Aku ingin memberikan ide lah sebenarnya. Coba sama-sama program CSR misalkan ada ya dana sedikit CSR itu sama-sama lah. Kemudian dipanggil semua masyarakat misalkan, kemudian OKP ataupun LSM yang ada di Kecamatan Kendawangan. Kalau bisa pun secara kabupaten lah. Iya, sangat besar lah ya. Nah, kita sama-sama kayak kurang lebih memberikan ya penanaman pohon mangrove, hutan mangrove. Karena itu kan ya memang secara alami itu sebenarnya untuk menahan gelombang kan sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bisa kita ajak kerjasama sama orang-orang atau komunitas yang bergerak secara konversi ataupun secara alam kan. Nah itu sebenarnya ide. Dan itu sempat kami lakukan sebenarnya pada saat aku masih SMA. Itu aku tergabung dalam komunitas lingkungan. Itu kami kerjasama sama-sama untuk mengatasi masalah di pantai Sungai Nanjung kalau nggak salah. Sungai Nanjung, ya. Kemudian kemarin juga sempat diajak teman komunitas pramuka di Ketapang itu juga menanam pohon mangrove itu di Pulau Bawal. Pulau Bawal. Ya, itu sekaligus memperingati Hari Pramuka kemarin. Udah ada 2021 kemarin. Oh iya. Nah, itulah kalau bisa jangan hanya jangan hanya sebatas pemerintah tempat, cuman orang-orang sekitar, kemudian pemuda-pemuda itu harus dilibatkan juga sebenarnya. Harus dilibatkan untuk terlibat dalam program-program CSR-nya. Iya. Karena kalau misalkan hanya perusahaan, kemudian hanya pemerintah yang bekerja, ya saya rasa tidak bakal maksimal. Cuman kalau misalkan semua elemen udah dipanggil, semua elemen udah bisa bersatu untuk bahu-membahu mengatasi masalah abrasi itu tadi, ya kita sama-sama, masyarakat pun juga bisa sama-sama ikut menjaga. Bahkan kemarin kalau tidak salah DPR RI pun sempat turun kan untuk meninjau masalah itu. Udah berarti sampai pusat pun udah sampai pusat punya. Kita tidak tahu lah kan, karena kan proses pengajuan anggaran itu kan juga sedikit berbelit ya. Iya. Misalkan kita ngajukan nih tahun anggaran 2020, 2022 misalkan. Ya cairnya itu tetap 2023 nanti. Iya. Karena kan ya kayak gini kan, proses penyaduan anggaran itu memang sedikit berbelit. Nah, mungkin di sini masyarakat kurang edukasi, kurang keterbukaan informasi itu mungkin harus bisa secara terang-terangan kok ngapa hanya diberikan seperti ini atau ini kan. Mungkin itu ya sih enggak ada transparansi lah dalam informasi, padahal kita kan banyak kan media-media kita. Kalau dia benar agak kata Sahel tentang hal tersebut tuh, karena masalah tersebut tuh kalau saya udah tahu sampai pihak yang di atas sampai tahu pun berarti dalam artian yang DPR tuh tahu tuh berarti dalam artian kan ini kan udah bukan masalah kecil sebenarnya. Karena itu tuh mengenakan tentang daerah.
Dan itu setahu saya itu jalan tuh jalan penghubung jalan penghubung Antara antar kota lah ya. antar kabupaten. Jadi sebenarnya itu ya benar kata Sahil, kalau seandainya kita tidak speak up tentang hal tersebut, kalau seandainya ini tidak kita bahas ya bisa juga, tapi bukan hanya kita bahas, tapi kalau kita harus kita kerjakan juga ya. Dan sebenarnya pun kalau menurut saya itu Pak, tapi benar atau enggaknya pun ini mau saya Pak ya. Sebenarnya Pak ya, enggak bisa juga, maksudnya pun kita pun menyalahkan salah satu pihak, yaitu pun perusahaan. Karena kecil apa besar pun mereka sudah membantu. Iya. Tapi kalau menurut saya tuh yang harus menjadi ujung tombak itu yaitu pihak yang pemerintah. Maksudnya itu dalam artian tuh setidaknya bisa mengasih tahu lah. Memberi arahan, maksudnya memberi bantuan, bukannya dalam artian kita menyuruh semuanya, tapi enggak, maksudnya pemerintah sama perusahaan itu sebenarnya harus sinkron, harus bersatu, maksudnya harus bahu membahu. Karena kalau seandainya pun kita kasih perusahaan ngasih segini mah, tapi taunya kita cuma nyalakan perusahaan gitu Wah. Tapi enggak tahu lah, semoga dengan kedepannya ini bisa jadi perubahan lah, maksudnya itu setidaknya ada dibikin ayo itu tembok beton. Iya, pembatas lah kan. Mau tahu gak namanya apa? Mau nyebut gak? Setidaknya tuh kedepannya bisa menjadi pembatas. Dan saran ini, dan kalau bisa pun kalau udah dikasih pembatas, udah dikasih dibangun, tolonglah kalau bisa kita pemerintah dari masyarakat itu pun menjaga. Iya. Kadang-kadang kita udah dikasih suatu bukan kita jaga, malah kadang-kadang kita malah buang sampah di situ, kita coret-coret di situ. Syukur-syukur kalau kita robohkan, kadang-kadang pun tapi itu oknum sih. Oknum, tidak semuanya. Jadi semoga ya kedepannya ada tindak lanjut lah dari. Semoga lah ya. Semoga. Jadi jangan sampai isu ini naik untuk 2023. Jangan sampai ini dijadikan panggung untuk politik, untuk oknum yang mana mau mencari suara-suara rakyat. Kan dekat nih kan, tahun-tahun politik kan ya memang kayak gini kan. Nah, jadi harus sama-sama lah kita, jangan sampai ini dimanfaatkan. Kalau bisa, kalau memang ada niat mau membantu ya tuluskan niatnya, karena untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan umat. Jangan sampai, ya boleh sih kita jangan terlalu realistis, tapi jangan terlalu idealis, ya pragmatis sedikit pun tidak masalah sebenarnya. Tapi ya kita harus pikirkan juga kayak gitu Bang. Kita boleh pikirkan pribadi kita, tapi juga kita harus pikirkan orang-orang masyarakat atau pesisir pantai lah. Iya. Jadi semoga ada tindak lanjut gitu. Terakhir, karena kita udah bahas ini terlalu banyak nih. Tapi demi kebaikan bersama ya. Dan kita tidak ada menyinggung. Enggak. Sini kita mau disclaimer juga bahwa ini adalah perspektif kami, perspektif aku, perspektif Ega. Jadi kalau misalkan kawan-kawan punya perspektif lain atau tidak terima dengan apa yang kami sampaikan, yuk kita sama-sama datang beromong, karena semua itu perlu didiskusikan. Dan apabila salah pun mau dimaklumi. Terakhir Sarel. Terakhir saya berharap pun dengan Sarel menjadi Presma sekarang, Presma itu bisa gak dalam arti itu membawa kebaikan itu bukan hanya di kampus, tapi di luar kampus. Kalau bisa itu yang ada di Kendawangan. Saya berharap itu. Kalau bisa pun ada tagline. Kalau pemerintah itu kan kerja. Kalau Sarel itu kalau bisa kerja healing. Karena kalau kerja terus tidak ada healing, susah gak? Stres. Dengan rambut jam gini kan? Ya sama, saya udah segini dah. Ya sama-sama lah ya, sama-sama kita bahu membahu, harus bisa harus bisa gotong royong tuh harus
itu kan amal lagi untuk saat ini. Nah, pesan terakhir. Pesan atau closing statement aku, kita di awal tadi bahas soal masalah organisasi bahwa prioritaskan atau bagilah waktu antara akademik dengan organisasi. Jangan sampai kita terlena dengan organisasi kemudian akademik kita lalai. Jangan sampai kita kayak gitu. Kemudian pesan untuk kawan-kawan semua masyarakat Kendawangan bahwa khususnya pemuda lah ya. Kalau misalkan ada sedikit menjanggal di daerah-daerahnya, yuk kita sama-sama berani berspeak up, berani musyawarah, kemudian menyatakan aspirasinya sesuai dengan koridornya. Jangan sampai kita anarkis, jangan sampai kita harus masing-masing pedulilah dengan daerah kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang nanti ke depan untuk menggantikan orang-orang yang pada saat ini duduk sebagai pemerintah. Yang pasti Sahil. Amin. Saya doakan. Tapi jangan lupa sama saya ya. Siap. Ajudan boleh lah ya. Wakil dong. Jadi kalau dari saya itu simpel ya. Pesan itu maksudnya gini. Semoga ke depan itu yang sama kayak Sahil tuh, dan kita tuh bisa tuh maksudnya berani beromong lah. Berani beromong dalam arti bukan kita ngomong kasar, tidak, tapi dalam kita beromong tuh supaya kebaikan. Supaya kebaikan, agar dalam arti daerah kita ini, karena daerah kita ini kalau bukan kita bangun siapa lagi, masa online terus yang bangun. Tapi kita harus buka wawasan juga. Tapi setidaknya kalau bisa tuh kita lah, dari tangan kita inilah kalau kita bisa bangun gitu Pak. Mungkin itu aja kali ya. Gimana? Iya, itu ya sih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Siap. Sahil. Saya sudah datang di sini mengasih bincangan kita nih, walaupun dia pun sibuk, bentar lagi pun bakal diangkat. Jadi bukan diangkat, dilantik. Karena dia tuh bentar lagi pun mau balik Pontianak lagi kan ya. Terima kasih untuk udah mampir, terima kasih juga untuk Melvin Cafe udah menyediakan tempat ini, menyediakan minuman ini. Pokoknya terima kasih udah dijamu, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang udah support, yang udah bantu kita dengan kru. Iya. Terima kasih juga semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Apabila kalian suka, share juga ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton Bromong. Kenapa harus Bromong? Karena semua itu harus diomongkan. Kalau enggak, buyar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.